Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, adik-adik sekalian, terutama kawan-kawan yang saya hormati, saya begitu masuk saya lihat begitu banyak kawan-kawan saya di sini. Jadi saya merasa bahagia sekali pada hari ini. Saya juga agak didadak karena saya tidak sebenarnya katanya undangan syukuran ya karena saya 1 bulan ini sangat seperti orang yang ya dikejar-kejar oleh waktu karena baru saja saya ambil alih jabatan Forkostra. Sudah itu dong mas. Kalau ini kita namanya tendensius. Mereka ambil alih. Mungkin secara tidak sadar ada sesuatu. Tapi di tentara juga ambil alih 20 hari, kurang lebih 1 bulan lalu. Dan alhamdulillah besok akan selesai saya datangi seluruh batalion yang ada di Kostrad, dan dengan demikian sebetulnya membawa saya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa dan sampai ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan, dan sempat juga melihat semua pasukan saya. Kebetulan juga sempat juga mampir di beberapa pesantren di Jawa Timur, sehingga juga ketemu dengan beberapa kiai-kiai, tokoh-tokoh NU. Kalau di sini agak mayoritas Muhammadiyah. Di kota, mereka yang di desa-desa. Saya tidak banyak akan bicara, tetapi saya berterima kasih sekali atas penghormatan yang diberikan kepada diri saya, dan saya juga kepada Pak Mukti, saya kira juga kepada Edi Budianto dan Pak Aditya Warman. Perhatian yang begitu besar, rasa solidaritas, rasa ikut bersyukur. Tapi saya juga ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, kita mohon bersyukur atas segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Besar, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya ingin secara jujur menyampaikan, memang waktu saya masih agak muda gitu, beberapa tahun lalu, menggebu-gebu sebagai seorang prajurit, saya kira wajar setiap manusia dalam suatu karya. Saya sangat menggebu-gebu, saya sangat idealis waktu itu, ingin menjadi seorang perwira, pemimpin militer yang baik untuk bangsa dan negara. Jadi memang menggebu-gebu berbuat dan memang mempunyai sasaran, mengejar, ingin menjadi panglima, ingin menjadi panglima tentara, ingin menjadi jenderal. Saya kira cita-cita saya dari sejak muda. Saya kira para kapten, para mayor, para letnan punya cita-cita yang seperti itu. Tetapi semakin tinggi saya naik, semakin saya mengalami perjalanan hidup sebagai perwira dan pemimpin tentara, semakin saya merasakan bahwa pemimpin itu berat. Setiap saya menjabat komandan, terutama mulai komandan batalion, kita di tentara ada suatu tradisi, kita menerima bendera. Menerima bendera itu, kalau batalion namanya tunggul, kalau brigade namanya duaja, kalau utama, komando utama seperti Kodam atau Kopassus atau Kostrad itu namanya pataka. Kemudian, dan itu memang secara fisik berat, tetapi ada sesuatu lain yang berat. Begitu kita terima bendera, itu tandanya dalam tradisi militer, itu tandanya pada saat itu, detik itu Anda sudah memikul seluruh tanggung jawab
di kesatuan itu. Jadi di satu pihak kita bangga pada kepercayaan yang diberikan atas wewenang dan kekuasaan yang kita pikul diberikan. Kita bilang juga kita merasakan benar masalah tanggung jawab. Dan semakin naik semakin berat saya rasakan. Dan kita punya suatu falsafah di militer utara, suatu adagium, suatu hukum tidak tertulis yang bunyinya adalah seorang komandan bertanggung jawab atas segala yang dibuat oleh anak buahnya dan atas segala yang tidak dibuat oleh anak buahnya. A commander is responsible for everything that his man does or fails to do. Jadi semua yang dibuat atau tidak dibuat oleh anak buahnya itu tanggung jawab komandan. Demikian beratnya tuntutan, sehingga banyak privilege yang diberikan seorang komandan, diberi hak pakai tongkat, ada ajudan, pintu dibuka, segala. Tetapi itu tanggung jawab, sehingga semakin tinggi sama masa semakin berat. Jadi pada saat kita mengharapkan dan kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ternyata diberikannya itu sebetulnya juga sesuatu yang kita rasakan, suatu beban. Sehingga waktu saya naik dari bintang 1, saya mau masuk ke ruangan kerja saya, hati saya sebetulnya dak-dik-duk. Saya masuk ruangan komandan jenderal. Saya duduk di meja itu, saya merasakan, ya Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Apakah saya mampu memimpin pasukan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya? Jadi ada perasaan. Dan 1 bulan setelah saya menjabat, langsung terjadi suatu peristiwa yang sangat berat sebetulnya, yaitu penyanderaan di Irian. 1 bulan setelah saya menjabat, saya berangkat ke Irian, dan di situ saya juga merasa kok demikian berat ujian yang diberikan kepada saya, karena secara teknis keadaannya sangat sulit. Alat-alat Indonesia kurang, helikopter kita kurang, kita tidak punya alat-alat untuk bisa menembus penginderaan di bawah pohon-pohon yang 40 meter tingginya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian persoalannya berjalan sekian bulan, begitu banyak warga negara asing terlibat, seluruh mata dunia kepada kita, terutama mata dunia militer. Ya. Di situ dipertaruhkan kehormatan pasukan khusus, kehormatan TNI dan kehormatan itu bangsa Indonesia. Dan saya merasakan saya di situ bertanggung jawab penuh, dan terjadi korban. Banyak rekan-rekan saya, anak buah saya juga korban di situ. Di situ kita rasakan berat sebagai pemimpin. Tapi alhamdulillah Tuhan memberi suatu jalan keluar dari suatu kemelut, terutama di mana yang bertanggung jawab adalah saya. Tapi di balik kesulitan yang saya rasakan waktu itu, di mana saya sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa apabila dalam 3 hari ini sama tidak selamat atau tidak ketemu, saya akan meletakkan jabatan. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan saya waktu itu. Di situ hadir juga Pak Jeki Anwar, dan ada waktu itu Kabila Pak Samsi Siregar adalah pemimpin operasi seluruhnya. Saya adalah komandan Satgas yang mengadakan serbuan. Saya lapor ke Pak Samsir, Jenderal, kalau ini tidak berhasil, tanggung jawab sepenuhnya kepada saya akan. Jadi saya siap meletakkan jabatan 5 bulan setelah saya dilantik. Dan saya benar-benar sudah kumpulkan asisten saya, dan saya katakan situasi demikian, korban sudah banyak, saya tanggung jawab, keberhasilan belum pasti. Kalau ini dalam 3 hari tidak berhasil, saya harus ditanggung jabatan. Saya sudah kumpulkan asisten-asisten saya. Nah, demikian, tetapi ternyata Tuhan memberi sesuatu yang bagi saya waktu itu bagaikan
mukjizat sebetulnya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita diejek oleh tentara-tentara asing, tetapi kita ternyata diberi kemenangan, keberhasilan. Jadi saya merasakan akhirnya jalan bagi saya terbuka, saya tidak jadi mundur diri, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan 8 bulan setelah saya jadi bintang 1, saya diberikan bintang 2. Sekali lagi, begitu diberi bintang 2 memang tidak seberat, karena jabatan masih tetap sama, tidak. Begitu saya dilantik menjadi Pangkostrat, sekali lagi saya merasakan beban itu. Diberi kehormatan bintang 3 pada usia 46 tahun, suatu kebanggaan. Tetapi anehnya, rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, termasuk atasi-atasi pertahanan asing yang datang pada hari diumumkan saya dari Pangkostrat, bentuk ketemu saya, melihat wajah saya tidak berseri-seri, tidak gembira, ria, tetapi justru sangat murah, katanya. Sampai semuanya mengatakan, terutama salah satu atasi pertahanan itu, Anda diumumkan bintang 3, kok Anda kelihatan sangat Anda kelihatan sedih. Dan ini benar-benar saya rasakan hari itu. Bukan saya bangga benar, tetapi saya benar-benar merasakan apakah saya mampu, apakah saya pantas. Begitu banyak senior-senior saya lewati, dan apakah ini macam-macam pikiran waktu itu. Dan memimpin Pangkostrat demikian. Tadinya saya memimpin 6.000 orang, sekarang saya bertanggung jawab atas 25.000 orang. Jadi karena ada beliau itu membuat saya merasakan bagaimana. Saya pikir saya habis ngurus THR-nya Kopassus Lebaran. Sekarang saya sudah berpikir bagaimana THR-nya Pangkostrat 25.000 pasukan. Bagaimana rumahnya, bagaimana sekolahnya anak-anak itu, baru bagaimana itu. Jadi tidak ada sesuatu, saya tidak merasa waktu itu perlu untuk berpesta ria dan sebagainya. Saya benar-benar merasakan tanggung jawab. Belum lagi saya rasakan memang situasi bangsa kita dalam kondisi krisis moneter yang begitu berat, kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Jadi itu saya jelaskan sedikit sikap mental saya, attitude saya, di mana saya berterima kasih dan diingatkan memang kita bersyukur. Tetapi ketahuilah bahwa kalau besok umpamanya besok ini saya tidak menjabat Pangkostrat, mungkin justru muka saya akan berseri-seri, sepertinya beban akan dilepas. Namun kembali lagi saya bicara kepada diri saya, Anda seorang putra bangsa, Anda seorang patriot, Anda tidak boleh takut, Anda tidak boleh pengecut. Ya, apa yang terjadi, terjadilah, hadapilah sebagai seorang kesatria, tanggung jawabmu, dan laksanakan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadang keputusan kita ambil penuh risiko yang membawa dampak bisa positif dan bisa negatif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya sangat terima kasih atas penghormatan kepada diri saya dan kehadiran kawan-kawan saya, dan saya yakin banyak kesibukan yang hadir di sini, tokoh-tokoh nasional saya kira yang hadir, yang sangat berperan dalam kehidupan bangsa kita. Ada yang dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang akademis, bidang swasta, wira swasta, ada dari bermacam-macam bidang. Dari saya kira ini pun juga dirasakan oleh rekan-rekan saya, Pak Mukdi dan yang lain-lain tadi yang saya katakan. Saya juga ingin sampaikan kepada adik Yatim Piatu bahwa ada suatu cerita yang menarik. Saya ingin cerita ini kepada adik Yatim Piatu. Baru saja tahun lalu saya memimpin suatu kegiatan, suatu ekspedisi untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Everest. Ini cita-cita kita sudah lama, tapi kita tidak punya uang, sehingga 10 tahun kita tertunda. Kita tersentuh karena kita dengar
Malaysia akan mengibarkan pada tanggal 10 Mei 1997 yang lalu. Karena kita dengar Malaysia akan mengibarkan dan mereka sudah umumkan di radio dan sudah programnya sudah 3 tahun, kita terusik. Ya, saya sebagai putra bangsa, sebagai patriot, mungkin saudara, mungkin saya bisa dituduh ultra patriotik. Kenapa? Saya 10 tahun hampir tidak punya negara. Saya 10 tahun waktu umur 6 sampai 15 tahun saya berjalan-jalan di dunia, di beberapa negara sebagai political refugee. Jadi, dan saya sekolah di tengah-tengah orang kulit-kulit yang selalu mengejek, melihat orang lain punya tidak punya. Jadi saya jangan masalah. Jadi saya kembali kepada cerita bahwa tahun 97 itu kita dengar Malaysia akan kibarkan bendera mereka, dan saya kumpulkan perwira-perwira saya tanyakan, apakah rela kita 200 juta bangsa Indonesia kita ketinggalan dengan Malaysia? Tidak, Pak. Bagaimana? Kita mampu atau tidak? Mampu, Pak. Benar, oke. Kalau Anda merasa mampu, marilah kita berbuat. Ya. Sebetulnya apa? Dan saya diejek waktu itu juga oleh beberapa orang. Ini adalah kegiatan emosional Prabowo. Tapi saya waktu itu merasa, ya, merah putih adalah lambang bangsa. Memang merah putih hanya kertas, hanya kain, ya. Tapi itu lambang bangsa kita. Dan Mahathir Muhammad juga merasakan, dan dia mengatakan semua bangsa-bangsa yang maju di dunia telah membuktikan ketangguhan warga negaranya dengan mengibarkan bendera mereka di puncak Everest. Dari 100 yang mulai naik, hanya 10 yang sampai. Dari 10 yang sampai, hanya 6 yang kembali. Jadi itulah persentase daripada keberhasilan. Di sekitar puncak Everest itu, makanya Everest dinamakan kuburan tertinggi di dunia, karena di puncak Everest begitu banyak jenazah-jenazah mayat-mayat di situ, dan dalam keadaan utuh karena suhunya. Jadi anak-anak kita yang kita siapkan hanya dengan 4-5 bulan persiapan, sebab semuanya tidak pernah lihat salju. Ya. Bagaimana lihat salju? Pertama kali ke luar negeri, ya. Yang saya ingin cerita adalah bahwa untuk menghadapi situasi yang begitu berat, akhirnya saya berpikir tidak ada jalan lain, kita harus didukung oleh doa, ya. Dan itulah saya minta tolong kawan-kawan saya yang lebih agamanya lebih baik itu dari saya, Pak Ampino Kama segala macam itu, dan beliau kan kepalanya sudah hitam.